Allah menembakkan rasa takut ke dalam hati manusia. Disebutkan dalam Quran, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa artinya melempar dengan batu. Saking kan cepatnya rasa takut itu ditanamkan Allah ke dalam hati manusia. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Dalam hadis juga dijelaskan, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, ditanamkan rasa takut ke dalam hati musuhnya itu masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Dan setelah diukur dengan perjalanan onta, Makkah di tengah, ke Yaman 1 bulan, ke Syam 1 bulan, ke Irak 1 bulan, ke Persia 1 bulan, ke Mesir 1 bulan. Pas Nabi di tengah. Ucapan bahwa Allah menanamkan rasa takut ke dalam musuh-musuhnya itu 1 bulan. Saya pun lama saya heran, kenapalah orang ini mengusir saya? Apa ditakutkannya dari saya? Berat saya pun 49 kilo kurang sebelum lockdown. Sekarang bertambah sedikit. Apa ditakutkan? Orang kalau paranoid, orang kalau terlalu takut, habis nonton film hantu, menengok pucuk pisang macam pocong. Ketakutan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali saya 25 tahun di Rio tidak pernah ketemu Bapak. Sebetulnya banyak sekali yang ada dalam pertanyaan saya, tapi satu saja saya sampaikan bahwa dari ceramah Pak Ustaz bahwa takut dan cemas itu adalah anugerah Allah pada manusia. Pasti semua orang yang hidup di dunia ini punya rasa cemas dan takut, dan kita juga tetap percaya pada Allah. Tapi mengapa perasaan tersebut tetap muncul? Bagaimana supaya seperti disampaikan Pak Ustaz tadi, hal tersebut bisa kita manage dengan baik? Jadi kalau cemas dan takut tadi sebagai rem dan gas dalam menempuh kehidupan tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menembakkan rasa takut ke dalam hati manusia. Disebutkan dalam Quran, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa artinya melempar dengan batu. Saking kan cepatnya rasa takut itu ditanamkan Allah ke dalam hati manusia. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Dalam hadis juga dijelaskan, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, ditanamkan rasa takut ke dalam hati musuhnya itu masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Dan setelah diukur dengan perjalanan onta, Makkah di tengah, ke Yaman 1 bulan, ke Syam 1 bulan, ke Irak 1 bulan, ke Persia 1 bulan, ke Mesir 1 bulan. Pas Nabi di tengah. Ucapan bahwa Allah menanamkan rasa takut ke dalam musuh-musuhnya itu 1 bulan. Saya pun lama saya heran, kenapalah orang ini mengusir saya? Apa ditakutkannya dari saya? Berat saya pun 49 kilo kurang sebelum lockdown. Sekarang bertambah sedikit. Apa ditakutkan? Orang kalau paranoid, orang kalau terlalu takut, habis nonton film hantu, menengok pucuk pisang macam pocong. Ketakutan. Sampai saya ke airport Swiss, pas mau cop paspor, yang lain lewat, pas saya masuk dalam. Saya bilang, kenapa tak boleh masuk? Ditunjukkannya print. Katanya saya pernah ceramah di Amsterdam dan diusir, dideportasi. Saya bilang, this first time. Ini pertama kali saya datang kemari. Dia minta paspor. Mana mungkin kita bawa paspor lama? Ini paspor baru. Takut dia saya masuk ke Eropa.
Dan tak mungkin dia kenal sama saya. Pasti ada orang dari sini mengirimkan. Oleh sebab itu takut itu ada dalam hati orang. Ada takut. Nah, itu takut yang ditanamkan ke dalam hati orang. Bagaimana dengan kita ini? Ada tak rasa takut tuh? Ada. Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun belajar ke Nabi aja ada rasa takutnya. Tapi Nabi mengatakan, la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bagaimana cara menghilangkannya itu Pak Ustadz? Pengalaman pribadi saya. Menghilangkan cemas, takut, khawatir itu tidak ada cara lain kecuali mendekatkan kepada Allah. Ambil wudhu, sholat sunat, sholatnya pelan-pelan. Allah, besar ini Allah, tapi kau lebih besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah. Terasa dia sendiri datang pertolongan Allah SWT, hilang rasa takut. Habis itu zikir. Kalau ada tasbih 100, baca 100. Kalau kebetulan sedang pergi jauh atau di mana atau di kebun atau di kantor tak ada tasbih, hitungnya pakai tangan. Ini kan 20 ini kalau sekali putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi kalau kita buat 2 kali putaran 40. Angka kesempurnaan itu 40. Istighfar 40, sholawat 40, ayat kursi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Habis itu berdoa. Terasa dia macam mengaduk kopi. Kopi itu kalau diaduk kan hancur kacau balau, tapi kalau dibiarkan turun ampas-ampasnya ke bawah, bening dia. Begitu jugalah hati kita yang sedang datang kacau, takut, khawatir, cemas, dengan zikir itu. Sekarang banyak orang kalau dia sedang takut, dia cemas, dia update status. Setelah dia update, di komen orang, makin takut. Karena komen orang tuh, ini ngeri ini nampaknya. Ini makin. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Berdasarkan ayat, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabri. Sabri artinya menahan, tahan. Wassalah, salat. Tidak ada jalan lain kecuali sholat. Itu juga yang dilakukan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Ketika dia sedang naik onta, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang, memberitahu kepada dia, adikmu meninggal wahai Abbas, wahai Abdullah bin Abbas. Turun dia, langsung dia sholat. Kenapa dia tak berwuduk dulu? Wuduknya tak putus. Beda dengan kita. Sedang berwuduk itu kadang putus. Sholat dia. Karena tak ada cara lain kecuali sholat. Maka Nabi pun begitu. Apa kata Nabi kepada Bilal? Arihna ya Bilal. Tenangkan kami Bilal. Tenangkan kami Bilal. Maksud tenangkan kami Bilal, cepat kau qomat. Saking kan cepatnya Nabi ingin sholat, cepat qomat. Nabi menyuruh orang qomat itu cepat, saking inginnya sholat. Orang sekarang menyuruh imam itu cepat, biar cepat selesai. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya,